apa pernah denger nih kalian ngomong dulu waktu di Sekre katanya kalian pernah mendaki 3 gunung dalam 24 jam. Ya, betul. Itu ngapain aja? Ya kita mendaki. Iya, ngapain gitu maksudnya 24 jam itu kan istilahnya. Dan di sebelah saya sudah ada tamu agung. Halo, Will. Halo. Yes. Biasa ketemu di STIE Ekuitas. Nah, sekarang kita ketemu di podcast YouTube Sudut Kampus. Will, ada historinya nggak sih nama lu tuh kenapa Kriwil gitu? Tapi pasti udah bisa kejawab nih dari rambut lu gitu. Betul. Tapi historinya mungkin ini kan istilah kalau bahasa Sunda mah landihan menurutnya. Oh iya, landihan. Itu historinya seperti apa? Jadi karena saya dari pecinta alam, pasti dari pecinta alam ada yang namanya nama rimba. Dari organisasi ini diberikan oleh namanya instruktur. Itu sebagai nama mungkin kasih sayang ya, bukan mungkin kasih sayang lah dari senior. Beliau melihat dari ya mungkin saya lihat dari rambut ya, sehingga saya dipanggil Kriwil gitu kan. Harusnya enggak, jangan Kriwil, lurus gitu. Coba lurus tuh rambut. Pernah waktu tidur di kosan, catok sama teman, panjang sih. Harudang. Pas hudang-hudang ngahabuk urang kieu. Kaget. Dan Will, gue tuh kemarin baca profil lu tuh. Katanya lu tuh sebagai guru pencak silat. Ya, betul. Betul. Lu ngajar di mana aja itu pencak silat? Saya ngajar di 4 sekolah. Yang pertama itu ada di SMA Al-Kautsar Bojongkoneng. Saya itu ngajar itu hampir setahun lah. Kalau 3 lagi itu SD, SMP, SMA. Yang pertama MA Insan Mandiri itu letaknya di Cigadung. MA Insan Mandiri, MTS Al-Burhan, sama MI. Oh, MI juga? Iya, karena itu satu jadi lingkup. SD, SMP, SMA. Iya. Ya, wah keren. Nah, mungkin teman kampus yang ada di rumah tahu tuh yang namanya pencak silat seperti apa. Nah, tapi gua mau nanya dulu nih sama Skriwil. Will, kalau pencak silat itu apa? Pencak silat itu adalah seni bela diri khas dari Indonesia. Yang lahir dari Indonesia, mungkin dari beberapa negara lain seperti Malaysia juga ada ya. Itu adalah seni bela dirinya dari Indonesia yang sudah ternama sampai ke luar negeri. Mungkin ada dari aktornya Iko Uwais. Yo, benar. Nah, itu sangat-sangat keren lah. Karena itu menjadi inspirasi buat anak-anak muda. Mungkin di zaman sekarang ya. Bahwa bela diri itu dari Indonesia benar-benar sangat menjanjikan lah untuk menjaga diri sendiri, untuk fashion juga gitu kan. Dan itu sangat berkelas lah menurut saya pribadi. Karena mungkin pandangan dari beberapa orang berbeda-beda sih, kayak gitu. Oke. Dari sekian banyak bela diri, nah kenapa lu justru pilih yang namanya si pencak silat ini? Kenapa tuh? Yang pertama karena dari faktor keturunan ya. Almarhum kakek. Keturunan apa tanjakan? Wah, turunan. Keturunan. Mungkin enggak lah. Dari turunan sih, dari almarhum kakek. Waktu SD saya sering diajarin di rumah karena ya, trip record saya waktu kecil sampai SMA kebanyakan saya di jalan berantem daripada nggak kepake ya udah. Preman? Enggak juga sih. Preman. Kalau preman udah terlalu ngeri sih. Udahlah, gunakan pada hal yang positif. Terus gerakan-gerakan pencak silat itu juga kalau lihat di profil itu ada 2 tuh, ada gerakan sama ada satu lagi Pak. Simple fighter. Simple fighter. Itu perbedaannya apa tuh antara gerakan sama si simple fighter itu? Nah, itu. Dari gerakan ya, sebenarnya seni gerakan ada yang bermain pencak silat diiringi oleh musik. Mungkin bisa dilihat di beberapa YouTube. Lalu simple fighter itu adalah kembang dari hasil seni bela diri ini. Jadi untuk mempertahankan diri. Pertahanan diri ketika kita di jalan adanya perampokan atau ya kita kan nggak tahu namanya di jalan seperti apa ya. Nah, itu ada teknik-teknik untuk simple fighter itu untuk menyelamatkan diri kita sendiri. Jadi istilahnya kita membela diri kita sendiri lah ya. Dengan cara yang simple lah. Tidak harus kita enggak.
Tapi kita yang pertama sih sikapnya kita harus tenang. Itu sih intinya. Kita harus tenang, fokus, kita harus kayak gimana, kita jangan buyar. Oke. Gitu sih. Nah, terus kelebihan si pencak silat ini sendiri apa nih, Will? Kelebihannya gitu. Daripada mungkin ada judo lah, apalah, karate lah, apa gitu. Kalau menurut saya pribadi sih tiap bela diri pasti punya kelebihan masing-masing ya. Yang terutama sih kalau dari pencak silat yang saya rasakan, selain ya gimana ya, ketika rohani dan jasmani itu ketika memainkan mulai dari seni, lalu dari simple fighternya, ada tarungnya juga gitu kan. Cuman saya belum memperdalami sih itu. Kelebihannya gimana ya? Bisa dibilang kita pertama cinta Indonesia banget. Oh iya. NKRI. Mamen. Yang kedua ini budaya hasil dari Indonesia yang kita kembangkan. Dan kita harus terus menjaga tongkat estafet ini gitu kan dari generasi ke generasi. Iya, istilahnya siapa lagi sih yang akan melestarikan budaya kita sendiri? Ya kalau istilahnya generasi mudanya enggak mencintai kesenian ataupun budaya Indonesia itu sendiri ya. Terus yang kamu dapat nih dari pencak silat itu manfaat positifnya apa aja? Pertama sih manfaat positif ya, yang pertama pada olahraganya kita badan sehat setiap hari gitu kan. Karena dilatih puntang banting lah, fisik harus kita lari berapa kilometer tanpa menggunakan alas kaki, alas kaki. Benar. Kita harus nyeker men. Nyeker men. Ya tingkat disiplin selalu diajarkan, kayak gitu sih. Terus itu biasa lu latihan seminggu tuh berapa kali tuh dari 4 sekolah yang lu ajar tuh? Sebelum itu saya suka nyempetin waktu untuk latihan sendiri sih, biasanya seminggu 4 kali atau 3 kali. Oh, itu pribadi lu sendiri gitu ya? Iya, tapi untuk sama guru saya pribadi ketemu seminggu dua kali sih. Tapi selama pandemi ini lu nggak ngajar berarti? Oh, udah vakum dari 2017. Oh, I see. Karena ada kesibukan beberapa hal yang lain selain kuliah juga kerja. Nih, misalnya nih Will nih, lu malam jalan, bisa di daerah rawan tuh, biasa ada begal. Ilmu lu si pencak silat ini kepake nggak sih? Pasti kepake karena kita dilatih refleks. Refleks. Bagaimana pertahanan diri ketika kita dirangkul sampai di kaleng lah ibaratnya. Di kaleng gitu. Apalagi kita kan ada yang kayak ibu-ibu tuh dijamret sampai tangannya ketarik lah. Nah itu kita diajarin refleks. Ketika kita ditarik, bagaimana kita membalikannya? Karena kan silat itu licik. Oh, silat itu licik. Jadi ayah sifat licik. Nah, tapi liciknya dalam tanda positif, bukan licik bukan negatif. Terus ada lagi nih yang gue lihat gitu, pencak silat itu ada yang kayak tenaga dalam atau gaib-gaibnya gitu nggak sih? Kalau saya pribadi sih memang ada sebagian, tapi saya tidak mendalami itu. Saya lebih percaya apa yang saya olah oleh diri saya pribadi. Saya tidak menggunakan itu semua untuk hal-hal yang seperti goib. Yang penting saya sehat, saya jasmani rohani saya sehat. Tidak tergantung oleh ilmu-ilmu yang bisa dibilang kayak harus puasa ini itulah. Kan ada tuh yang kayak gitu. Ada yang kayak gitu juga. Itu mungkin sebagian orang lain, untuk saya enggak. Yang penting saya sehat aja. Itu minat senang gitu ya. Dimana ilmunya udah kena dalam seni bela diri dan juga pertahanannya ya udah, apalagi. Terus Will, sekarang kan kayak Dread, terus film-film yang tentang pencak silat kan kemarin-kemarin tuh booming banget ya. Tapi si anak mudanya ini nih, tapi masih kurang gitu, meminati si bela diri ini. Menurut lo itu kenapa sih? Itu juga menjadi kebingungan saya pribadi ya, ketika saya ngajar di beberapa sekolah, peminat dari siswa-siswanya juga kurang gitu. Entah kenapa, mungkin karena faktor zaman mungkin ya, dan juga kurangnya inovasi dari setiap peseni bela diri gitu kan. Mungkin kalau saya pribadi ya rasanya seperti itu, karena ketika saya membawa anak-anak nih untuk mengajarkan silat gitu kan, ada yang kurang dari saya pribadi, yaitu sikap dari intens kita mengobrol, bercandanya itu kurang karena saya dilatih terlalu serius gitu. Saya menularkan juga ke bawah, ya saya harus bersikap serius juga, tapi saya di situ menjadi saya kurang bercanda nih dengan anak-anak, jadi tidak terbangun chemistry gitu. Saya kerasa seperti itu. Dan juga faktor dari zaman sekarang kebanyakan udah banyakan HP lah, main HP gitu kan, udah anteng, udah
apa ya, disebut ini udah dengan dunianya lah, udah terlalu nyaman. Untuk si pencak silat sendiri nih, biasanya harus dimulai dari umur berapa biasanya? Untuk peminat-peminat muda nih. Kalau untuk dimulai, umur berapapun bisa dimulai. Karena ya yang namanya ilmu tidak ada batasan waktu. Bener. Dan juga tidak terbatas oleh umur gitu. Mau gitu. Bahkan saya juga mengajar bapak-bapak dan juga nenek-nenek gitu kan di daerah sendiri gitu kan. Karena saya diundang oleh beberapa organisasi masyarakat di situ seperti Taka gitu kan. Karena mereka suka mengadakan kegiatan olahraga pagi lah. Dia meminta kalau senam doang bosan. Gimana kalau ada seninya dari ya? Zumba. Wah, kayaknya repot kalau cuma untuk nenek-nenek. Ya, gimana kalau ada silatnya gitu kan, karena kan ada seni musiknya juga tuh. Ya udah oke, gitu kan. Ya have fun aja sih. Jadi ada pencak silat itu ada seninya yang ada seninya. Jadi ada jadi gerakan-gerakan yang ringan mungkin ya kalau buat orang tua kan. Oke, di samping pencak silat, lu di kampus masuk organisasi apa nih? Saya di kampus STI Ekuitas masuk pecinta alam. Pencinta alam. Ya, itu yang namanya Mataspala. Mataspala. Yang Mataspala. sekrenya itu di ujung dunia. Betul. Pak minta sekre Pak, yang lebih besar. Jangan sampai nggak dikasih. Will, selama pandemi ini si Mataspala ini kegiatannya apa aja, Will? Di Mataspala kegiatan kita open donasi. Alhamdulillah dengan adanya open donasi ini banyak para donatur yang mengirimkan donasinya untuk kegiatan mengirimkan bantuan kepada tim medis gitu, berupa APD. Alhamdulillahnya di sini kita dengan adanya COVID tidak vakumnya kegiatan dari Mataspala. Kita berjalan dengan tenaga yang ada gitu kan, alhamdulillah lancar gitu kan. Kita membangun donasi ini bekerja sama dengan beberapa perusahaan dan juga media gitu kan. Kita nggak vakum ketika adanya COVID ini, bahkan ketika orang lain melockdown dirinya sendiri di rumah, kita berkeliaran gitu kan untuk membantu tim medis gitu kan, berupa APD yang kekurangan lah, karena dari pelosok-pelosok belum dikirim tuh dari pemerintah gitu kan. Kasihan juga gitu kan, karena atas dasar dari misi kemanusiaan gitu kan. Karena pecinta alam bukan hanya berbahas tentang alam gitu kan. Pecinta alam juga lekat dengan sosial gitu. Betul. Di sini kita berkegiatan gitu kan. Dengan tenaga yang ada seperti ketua kita nih dari Mataspala, Buk. Saya bingung dulu. Buk. Suganta burung hantu gitu. Burung hantu. Ya. Kita alhamdulillah berjalan gitu ya. Dengan adanya COVID seperti ini kita tidak vakum gitu kan. APD yang masuk ke kita juga yang mengirimkan butuh bantuan itu sangat banyak Pak. Kasihan gitu kan. Sampai 34.000 sekian APD yang dibutuhkan oleh tiap instansi rumah sakit gitu kan. Dan yang lebih hebatnya juga, saya juga nggak menyangka saya membuka open donasi ini yang tadinya mungkin saya berpikiran Jawa Barat aja dulu. Ternyata dari seluruh Indonesia Pak, dari Kalimantan, dari Sulawesi, dari Pontianak, banyak gitu. Karena kebetulan saya yang penerima ajuannya gitu kan. Dan saya miris juga gitu ketika melihat seperti ini, ini pemerintah kemana gitu kan. Jangan sampai terlambat itu pemerintah, karena tenaga medis itu sangat penting, dia pejuang garda terdepan fighting untuk tim medis. Saya respect banget. Terus untuk teman kampus nih, yang mungkin sekarang kan pada di rumah, mungkin sekarang rumahnya tadi Pamungpuk atau di mana yang jauh-jauh kayak gitu. Untuk mendapatkan APD dari Mataspala itu caranya seperti apa? Mudah banget, dia tinggal menghubungi nomor saya saja. Gitu. Asik! Karena itu udah tertera di beberapa pamflet gitu ya, sebagai media sosial, itu ada nama saya dan juga ada beberapa nama dari senior saya dan juga nomornya gitu kan. Tinggal ajukan dari instansi mana, butuh berapa APD, saya catat itu. Dan usahakan saya bisa itu mengirim, karena saya juga tergantung pada donatur yang mengirimkan donasinya gitu kan. Kita juga masih punya keterbatasan untuk mencari itu, tapi saya tidak menyerah untuk hal itu. Untuk nomornya sendiri, biar mungkin nanti yang nonton, ayo nomornya, jomblo. Perlu nih nomornya? Perlu, sob. Nomor saya 0896 0271 8549. Nah, itu teman kampus. Jadi buat teman kampus yang mungkin rumahnya di pedalaman, terus puskesmasnya tidak ada APD, nah bisa menghubungi
Mataspala STI Ekuitas. Tadi nomornya udah dikasih tahu ya. Oke, Mataspala sendiri nih, Will, Mataspala sendiri kan apa? Pernah denger nih kalian ngomong dulu waktu di sekret katanya kalian pernah mendaki 3 gunung dalam 24 jam. Ya, betul. Itu ngapain aja? Ya kita mendaki. Iya, ngapain gitu maksudnya 24 jam itu kan istilahnya yang dulu lu ceritain ke gue tuh kan Gunung Cikuray, Gunung Guntur, sama Gunung Papandayan itu. Gue aja misalnya ya, kalau misalnya 24 jam satu gunung itu udah gempor gitu. Ini 3 gunung gitu dalam 24 jam. Wah, itu lu istilahnya prosesnya dari mana dulu gitu? Mungkin apa dari Bandung, apa langsung dari Garut, apa gimana? Ya, karena ini kegiatan yang dilakukan oleh senior saya tercinta ya. Oh, tercinta? Iya, tercinta dong senior saya. Karena mengajarkan hal-hal yang positif. Dia dari senior-senior itu ada program ekspedisi 1 hari 3 gunung, 24 jam 3 gunung. Karena dari tiap kampus mencirikan khas dari masing-masing jurusannya, fakultasnya. Karena saya berbasisnya ekonomi, jadi di sini saya mengatur manajemen waktunya dari pecinta alam kami itu. Kita mendaki 24 jam 3 gunung, itu sangat luar biasa. Jadi startnya itu dari Bandung sampai Bandung lagi. Berarti dari kampus? Dari kampus. Dari kampus? Iya. Jalan kaki? Ya enggak lah. Repot Pak, kalau sampai kebayang gitu kalau 24 jam Irhan nepin. Enggak, kita ada yang namanya tim support. Itu yang membantu tim atlet untuk melancarkan kegiatan ekspedisinya. Jadi kita ekspedisi itu 3 gunung 24 jam dari Guntur lah sampai ke puncak, running gitu kan. Dan itu pun persiapannya enggak bisa dibilang susah lah. Berapa hari lo itu? Kalau misalkan nggak mungkin fisik. Kalau misalnya fisik kalian itu kan butuh fisik yang ekstra tuh. Ekstra, itu kalian mempersiapkan untuk istilahnya event itu berapa lama? 2 bulan. Untuk pelatihan fisiknya itu sekitar segitulah. Karena digedar lah kalau fisik Sunda mah gitu kan. Di fisik sampai ya kita mempunyai timing. Kita harus peningkatan seperti ini fisik. Karena yang kita daki 3 gunung nih, satu malam, 1 hari gitu kan, 24 jam. Ini bukan main-main gitu kan. Ya mungkin untuk orang yang awam lah, yang fisiknya juga belum terlatih, kemungkinan ada drop gitu. Ya, kalau dari pecinta alam kami, pelatihan fisiknya sudah mantap juga. Pendakian ya mulus, alhamdulillah, sampai ke Bandung juga dalam kurun waktu 24 jam kurang. 23 jam sekian. Wah, keren. Itu cewek cowok? Cowok semua. Cowok semua. Kalau cewek mereka nyanyi. Iya sih. Nah, jadi sangat penting berarti si manajemen waktunya. Iya, manajemen waktunya. Manajemen waktunya berarti itu basis ekonomi. Mulai dari pengaturan waktu lah, keuangan, logistik. Jadi menciri khaskan dari fakultas kita ekonomi. Will, Mataspala Ekuitas kan organisasi pencinta alam nih, tapi kalian kan perkuliahan di ekonomi ya. Ada pengaruh dari fakultas nggak terhadap kurikulum organisasi Mataspala itu sendiri? Jelas ada. Karena kita berbasis ekonomi, yang artinya ekonomi itu adalah kegiatan kan, kegiatan untuk transaksi jual beli gitu kan, dan juga bukan hanya produk tapi ada jasa juga. Nah kita di Mataspala kita membuka jasa atau provider gitu. Ada yang namanya Batur Ulin di kita. Kita membuka jasa seperti outdoor gitu kan, camping ground, rafting. Jadi kita ada pengaruhnya juga dari kurikulum fakultas itu. Karena kita berbasis ekonomi ya kita juga ada rules-nya ke situ. Ketika berkegiatan ada open jasanya gitu kayak gitu. Karena tidak menutup kemungkinan dari dosen-dosen juga menghubungi ke kita untuk ketika adanya outdoor camping ground kayak gitu. Jadi istilahnya kalian juga ada istilahnya ada nilai ekonominya. Iya jelas. Iya kan? Harus ada itu. Harus ada. Terus hal yang penting apa aja nih yang mesti diperhatikan gitu? Ketika petualangan di alam itu apa aja yang harus diperhatikan mungkin? Apa kayak gitu atau peralatannya jangan sampai lupa atau apa gitu? Yang paling penting sih di sini kita harus tahu medan yang akan kita daki atau kita eksplor itu seperti apa.
Dan juga yang paling awal kita harus mengetahui diri kita sendiri juga, kemampuan diri kita. Karena kita harus benar-benar terlatih gitu kan. Tidak hanya, ya mungkin kebanyakan dari anak muda sekarang karena lihat tren, wah mendaki gunung asik nih, wah mendaki gunung gini-gini, naik yuk, berangkat. Ternyata banyak kejadian yang sampai ada yang jatuh di tebing lah. Nah itu pentingnya tentang pengetahuan dari pecinta alam gitu kan. Karena mendaki gunung itu bukan sesuatu hal yang bisa dibilang mudah lah. Ekstrim gunung itu. Explore itu ekstrim. Karena gini prinsipnya. Gunung itu mengandung bahaya. Kita datang ke gunung mengundang bahaya. Jadi pelatihan untuk pribadi ketika akan masuk ke hutan, ke gunung itu wajib ada. Wajib ada ya? Iya, basic itu harus ada. Kayak gitu. Oke. Jadi istilahnya sebelum kita mendaki gunung itu kita harus punya ilmunya dulu. Iya. Jadi jangan istilahnya ayolah naik tapi nggak sembarangan. Jadi istilahnya harus punya si edukasinya juga tentang gunung itu, kita harus ngapain, bawa alat apa gitu kan. Istilahnya kan kita kan nggak tahu tuh medannya seperti apa ya. Kamu punya rumah nggak sih? Punya lah. Saya nggak punya rumah, tidur di mana? Amun boga imah gitu ya. Kan kamu tuh milih mana gitu, istilahnya bukan milih mana. Nah, nginep di gunung gitu. Apa rumah kamu itu kurang cukup hangat gitu, sehingga kamu pengennya nginep di gunung gitu, bertenda. Oke. Kalau saya pribadi sih, gunung udah kayak rumah sendiri. Saya pribadi ya. Oh, anak gunung. Anak mama. Tapi ya, sesuatu hal yang tidak ditemukan di rumah, khususnya ada di gunung, saya temukan di situ. Karena dari dorongan internal juga mungkin ya, saya senang di alam. Saya udah menganggapnya gunung ya kayak rumah sendiri lah. Tapi bukan berarti saya merusak juga itu gunung. Tapi saya menjaga ekosistem yang ada di sana, tidak sampai mengotorinya di sana. Saya juga selalu berkomunikasi dengan beberapa pengurus di sana gitu. Kayak gitu sih. Paling banyak lu kalau mendaki gunung tuh berapa orang sih? Paling banyak? Oh, paling banyak yang saya pernah bawa ya pribadi saya sendiri 9 orang. 9 orang. Paling dikit? Saya sendiri. Serius sendiri? Serius. Beneran? Saya 2 minggu. Beneran? Serius. Sumbing, Sindoro, Prau. Berarti daerah Jawa semua lah ya? Jawa semua. Wow. Kalau misalnya nanti lu beristri, tapi masih naik gunung, boleh nggak sih misalnya bercinta gitu di tenda? Boleh nggak sih? Kira-kira? Ya, kita kembali lagi pada etika ya. Etika. Ada di pecinta alam pun etika pendakian gitu. Ya tidak sepatutnya lah itu dilakukan di gunung gitu kan. Ya kalau misalkan kita lakukan itu terdengar oleh tetangga gitu kan. Sampai kita mau apa gitu kan. Lu lagi ngapain gitu kan. Kita lagi esek-esek asik kan gak asik gitu. Kan istilahnya kan mungkin yang namanya di gunung gitu kan pasti ada namanya hipotermia. Nah, itu kan butuh kan? Ya tapi nggak harus bersetubuh juga, karena kan yang hipotermia itu kita harus skin to skin gitu kan, bukan berarti kita harus ya bersetubuh juga gitu kan. Salah itu kalau kayak gitu kan. Salah ya. Penting itu skin to skin gitu kan. Jadi itu istilahnya kesampingkan dulu kalau di saat naik gunung. Jadi jangan pernah bercinta di gunung. Itu aja ya. Kembali pada niat lah. Kita mau naik gunung tuh mau apa, bukan untuk sesuatu hal yang melakukan yang tidak. Oke. Tadi kita ngomongin hipotermia. Nah, kira-kira menurut kamu nih, kan hipotermia itu kan menggigil kayak gitu, kayak kedinginan kayak gitu kan. Itu bedanya sama kesurupan apa? Oh, kontras banget. Kedinginan yang hipotermia dengan kesurupan. Bedanya apa sih gitu? Hipotermia kan sama tuh kayak matanya kadang-kadang. Kalau hipotermia udah jelas ya, dimana kondisi dari survivor ya kita sebutnya, dia udah lemah gitu kan. Dia udah tidak sanggup menahan dengan, udah tidak sanggup menahan. Kan jomblo tenan naon. Jomblo mah tenan naon. Udah tidak sinkron lah dengan lingkungan di gunung gitu kan. Dia udah kekebalan tubuhnya udah menurun. Karena itu dari beberapa faktor, logistik yang kurang, persiapan fisik yang kurang. Benar. Ditinggalin oleh kelompoknya juga gitu kan. Kebanyakan seperti itu. Dan juga dari hipotermia yang jelas dia jadi kaku badan. Telinga sakit. Iya, dimana
udah halusinasi lah, bisa terlihat jelas ketika mungkin nanti ada pengalaman kalau mendaki gunung ya, kalau ada yang hipotermia kayak gimana, jelas lah itu yang hipotermia kayak gimana gitu. Beda lah dengan yang kesurupan yang paling cekakak cekikik lah, sirah-siri sorangan gitu kan. Pernah ya? Alhamdulillah sering. Suka ngomongnya kemana aja gitu. Tapi kan di mana yang di kesurupan itu ada yang kesurupan yang diada-ada untuk kepentingan pribadi lah, seperti konten kayak gitu. Oh, settingan lah ya. Ada juga yang kesurupan yang benar-benar kesurupan, entah karena dia pertama sompra, kedua dia mungkin ada basic indigo gitu, kayak gitu saya nggak tahu lah. Tapi yang penting ketika di gunung kembali pada niat sih. Ketika niat kita bagus ya alhamdulillah, ya insya Allah kita mendaki, kita turun juga lancar. Terus untuk mengatasi hipotermia itu sendiri, triknya seperti apa sih? Ketika orang yang hipotermia, yang sudah jelas kita harus menghangatkan suhu tubuh dia ya dengan cara memeluknya, terus mengganti pakaiannya gitu. Asik. Kan. Tapi khusus ya kalau laki-laki oleh laki-laki lagi gitu kan, tidak harus oleh perempuan. Itu bahaya Pak. Itu bahaya. Ya kita ada yang namanya blanket khusus untuk penghangat badan gitu kan. Nah itu kita gunakan blanket itu untuk menghangatkan badan survivor yang hipotermia gitu kan. Air juga mungkin ya, gitu ya? Kayu putih jangan lupa untuk selalu ditepuk-tepuk pipi agar dia sadar. Jangan sampai dia tertidur. Kalau tertidur emang akibatnya apa? Kalau misalnya hipotermia bisa meninggal? Ya, karena tingkat halusinasi dan juga hipotermia ini ketika tidak sadar gitu kan, ya bisa kemungkinan besar itu meninggal kayak gitu. Karena kita nggak tahu gitu ya, dari survivor ini ketika hipotermia kondisinya seperti apa, kita udah tahu ya kayak jelas kayak gitu. Cuman ini gimana nih gitu kan, jangan sampai dia tertidur lah, apalagi dia pingsan gitu. Sebisa mungkin kita harus tepuk-tepuk gitu kan, dari pipinya lah kita panggil-panggil namanya. Terus kita kalau ini pakai kayu putih lah biar dia sadar gitu kan. Dan penghangatan lebih jelas gitu. Pernah ada teman kayak gitu? Kalau teman alhamdulillah nggak ada. Belum pernah saya. Belum pernah. Janganlah ya. Jangan sampai gitu. Karena saya pribadi menanamkan pada teman-teman saya, ketika mendaki gunung ketahuilah prinsip-prinsip ketika mendaki gitu kan. Jangan sagawayah lah kalau kata Sunda. Jangan ikut-ikutan mainstream kayak orang lain gitu kan. Tapi saya pengen ketika mendaki gunung minimal 2 minggu sebelum pendakian kalian olahraga, terus kalian banyak sharing gunung itu apa, terus kendala-kendala yang bakal dihadapi seperti apa. Ya kita juga harus tahu observasi medan di sana kayak gimana. Gitu kan. Kita harus observasi dulu, oh medannya kayak gini. Nah nanti kita evaluasi gitu kan bareng-bareng. Terus lu kalau setiap mendaki gunung selalu dapat izin dari orang tua nggak sih? Alhamdulillah orang tua selalu mengizinkan. Karena tingkat kepercayaan mama sangat-sangat besar lah ke saya. Pernah dengar nggak misalnya katanya nih, yang orang yang mendaki gunung tanpa seizin orang tua itu biasanya di saat pendakian akan menemukan hal-hal gaib atau horor. Bener nggak sih? Allahu alam sih kalau saya pribadi ya. Karena saya yakin lah kebanyakan dari pendaki juga banyak yang berbohong itu untuk pergi ke gunung tanpa izin orang tua. Saya yakin itu. Karena dari mungkin orang tua juga ada rasa kekhawatiran ya karena rasa kasih sayang juga ya. Tapi dari sikap anaknya ini yang bandel gitu kan. Bahkan saya juga pernah membawa teman yang tidak izin ke orang tua. Bahkan saya pribadi tidak tahu, dia bilang waktu di gunung. Saya itu marahin habis-habisan gitu. Karena izinnya orang tua itu penting. Orang tua ketika mengizinkan kamu itu adalah doa untuk kamu. Benar. Istilahnya restu lah ya. Iya, restu ya. Hey, pernah enggak kamu kejadian-kejadian yang horor gitu? Pernah ngalamin? Alhamdulillah belum. Dan jangan sampai lah. Jangan sampai. Tapi gue kan pencinta podcast horor gitu ya. Okay. Kan sekarang banyak banget tuh podcast apalah gitu yang tentang pendakian yang horor-horor gitu kan banyak banget tuh ceritanya. Ternyata tidak semua pendaki itu pernah ngalamin yang namanya si horor itu ternyata. Iya, betul. Saya pribadi belum sih. Belum pernah. Tapi pernah dengar pengalaman temanmu nggak? Pengalaman teman belum juga sih. Belum juga. Kayak paling dari media sosial kayak gitu sih. Bahkan saya juga kalau baca-baca ya cuma cekikikan doang ya juga. Emang bener kayak gini ya udahlah Allahu a'lam. Oke. Seiring istilahnya
berjalannya waktu dan lihat sekarang di medsos banyak banget cewek-cewek yang mendaki gunung. Kenapa sih kalau sekarang pendaki gunung tuh cakep-cakep ceweknya gitu? Menurut lu kamu kenapa? Apa mereka lebih interest lagi apa gimana? Yang cakep yang eksis. Enggak juga. Kebanyakan juga ya astagfirullahaladzim. Relat. Enggak, maksudnya ya cantik relatif lah ya. Cantik ganteng relatif lah. Enggak semua pendaki itu cantik gitu kan. Tapi enggak juga. Kebanyakan juga yang lain ya ada juga yang enggak sopan kalau bilang enggak cantik. Ya relatif itu kata kamu tadi kan. Relatif sih, tapi kan nggak semuanya posting juga gitu kan. Karena yang diposting ya tau lah untuk ketenaran dari media sosialnya juga gitu kan, untuk menaikkan rating gitu kan. Dan itu juga jadi pacuan untuk anak-anak muda yang lain untuk mendaki gunung. Oh ternyata di gunung pada cantik gitu kan. Nah, itu yang salah stigmanya. Kayak gitu sih. Oke. Terus kalau di gunung katanya kamu lebih sering banyak kan katanya yang denger suara gamelan lah atau musik koplo lah. Yeah. Kamu lebih sering dengerin yang mana? Saya kayaknya sering dengerin lagu dangdut sih. Dangdut koplonya? Iya. Itu kebanyakan yang bawa speaker tuh ganggu banget. Tapi alhamdulillah sih kalau di Jawa Tengah udah dilarang tuh bawa speaker. Oh, udah nggak boleh? Udah dilarang itu. Karena jujur itu sangat mengganggu, serius. Sangat-sangat mengganggu. Kalau kalian ingin mendengarkan musik ya pakai earphone headset lah. Ya, kan udah ada benar. headset gitu, kenapa harus pakai speaker dan diumbar-umbar ke yang lain gitu kan, yang lain harus butuh istirahat gitu. Kayak gitu sih. Oke, satu pertanyaan terakhir nih buat Kriwil. Ini mitos banget nih. Mitos banget soal pendakian. Gimana? Bener nggak sih yang namanya seorang pendaki jarang mandi? Iyalah jelas. Oke, waktunya kuis teman kampus. Dan kuis kali ini pertanyaannya adalah, Nah, apa yang identik dari pecinta alam Equitas atau dari Mata Spala? Kirim jawaban kalian di komentar. oke, jadi buat teman kampus ya, kirim jawaban kalian lewat komentar. Nanti komentar teroke, termenarik, terkeren akan mendapatkan merchandise dari Sudut Kampus. Jadi jangan lupa sertakan juga di bawahnya, di bawah komentar kalian, Instagram kalian. Jadi nanti pemenangnya akan kita DM. Oke, jawab segera sebanyak-banyaknya. Teman-teman STIE Equitas. Ya. Apa yang identik dari pecinta alam Equitas? Nah, gitu. Oke, ditunggu komentar-komentar kalian.